Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat perjalanan hidup manusia mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikisahkan dalam Sahih Sirah Nabawiyah. Part 9 dikisahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 35 tahun, orang-orang Quraisy menggelar renovasi bangunan Ka'bah. Hal tersebut dikarenakan bangunan Ka'bah merupakan susunan batu-batu yang tingginya sekitar 9 hasta sejak zaman Nabi Ismail, sedikit lebih tinggi dari badan manusia, dengan tanpa atap di atasnya sehingga banyak pencuri yang mengambil barang-barang berharga. Ditambah dengan kondisi Ka'bah yang semakin rapuh dan dindingnya sudah pecah-pecah. 5 tahun sebelum kenabian kota Mekah dilanda banjir yang sampai kepada Baitul Haram sehingga memungkinkan Ka'bah runtuh kapan saja. Orang-orang Quraisy merasa ragu untuk merenovasi Ka'bah atau membiarkan apa adanya. Kemudian mereka sepakat agar tidak memasukkan bahan-bahan bangunan yang berasal dari yang buruk. Semuanya harus berasal dari yang baik-baik. Tidak boleh berasal dari mahar para pelacur atau hasil dari riba atau hasil dari berbuat zalim. Tetapi, mereka semua merasa ragu untuk menghancurkan bangunan tersebut. Kemudian, Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi mengambil inisiatif untuk mengawali penghancuran bangunan Ka'bah tersebut, seraya berkata, "Ya Allah, kami tidak menginginkan sesuatu apapun kecuali kebaikan." Setelah diketahui Al-Walid tidak mengalami apa-apa, pada hari kedua orang-orang Quraisy turut serta merobohkan bangunan tersebut sehingga sampai di Rukun Ibrahim. Setelah itu, mereka siap untuk membangunnya kembali. Setiap kabilah mendapatkan giliran untuk membangunnya. Kemudian setiap kabilah mengumpulkan batu-batu yang paling baik dan mulai membangunnya. Yang bertugas menangani pembangunan Ka'bah ini adalah seorang arsitek yang berbangsa Romawi bernama Bakum. Ketika pembangunan sampai pada tahap Hajar Aswad, mereka semua berselisih paham tentang kabilah mana yang mendapat kehormatan untuk meletakkannya. Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan malahan sampai berlarut 4-5 hari, tanpa ada keputusan. Perselisihan semakin meruncing bahkan hampir menjurus pada pertumpahan darah di Tanah Suci. Kemudian, salah seorang dari mereka, yaitu ayah Umayyah bin Mughirah Al-Makhzumi memberikan pandangan kepada mereka agar menyerahkan keputusan kepada orang pertama di antara mereka yang memasuki pintu Ka'bah itu. Semuanya sependapat dan menerima saran tersebut. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang tersebut adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka mengetahui orang tersebut adalah Muhammad, mereka bergumam dan berkata, "Dia adalah Al-Amin, orang yang terpercaya, kami rela apapun yang dia putuskan." Inilah Muhammad. Setelah mereka semua berkumpul, Rasulullah memberitahukan apa yang harus dilakukan oleh mereka. Rasulullah meminta sehelai selendang, lalu beliau meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah selendang tersebut. Setelah itu, beliau meminta kepada para pemuka setiap kabilah yang berselisih untuk menjadi wakil bagi kabilahnya agar memegang ujung-ujung selendang. Kemudian Hajar Aswad itu diangkat bersama-sama. Dan ketika sampai pada tempatnya Rasulullah mengangkat batu tersebut pada tempatnya yang semula. Keputusan ini menjadi keputusan terbaik yang dapat diterima oleh setiap kabilah. Orang-orang Quraisy kehabisan dana dari hasil yang baik-baik. Kemudian mereka menyisakan bagian utara sekitar 6 hasta. Inilah yang disebut dengan Hijir dan Hatim. Mereka membuat pintunya lebih tinggi dari tanah agar tidak ada orang dapat masuk, kecuali orang yang memang akan memasukinya. Ketika tinggi bangunan sudah sampai 15 hasta, mereka menaunginya dengan atap yang disangga oleh 6 pilar. Setelah selesai, Ka'bah menjelma menjadi bentuk segi 4, yang ketinggiannya kira-kira 15 meter. Panjang sisi di tempat Hajar Aswad dan sebaliknya adalah 10 kali 10 meter. Hajar Aswad diletakkan dengan ketinggian 1,5 meter dari permukaan pelataran untuk tawaf. Sisi yang ada pintunya setinggi 12 meter. Adapun pintunya setinggi 2 meter dari permukaan tanah. Di sekeliling luar Ka'bah ada pagar dari bawah ruas bangunan, di bagian tengahnya dengan ketinggian 1/4 meter dan lebarnya kira-kira 1/3 meter. Pagar ini dinamakan As-Sisya Zarawan. Kisah Sahih Sirah Nabawiyah, rahmat bagi seluruh alam, penutup para nabi, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.